Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pemindah tenaga, terutama untuk jenis-jenis kopling ya. Jadi setiap kendaraan itu pasti memiliki sistem pemindah tenaga, yaitu suatu sistem yang memindahkan tenaga dari engine menuju ke roda-roda sehingga kendaraan tersebut dapat berjalan. Nah, adapun urutan dari pemindah tenaga, yang pertama dimulai dari engine, kemudian menuju ke clutch atau kopling. Dari kopling kemudian diteruskan ke sistem percepatan atau yang kita sering sebut itu transmisi ya, di situ. Kemudian menuju ke kopel atau propeller. Dan yang kelima menuju ke gardan atau diferensial. Setelah dari gardan menuju ke as roda, dan yang terakhir menuju ke roda-roda untuk menggerakkan kendaraan. Dari penjelasan tersebut, kopling menempati posisi pertama pada proses pemindahan tenaga dari engine menuju ke roda. Seperti inilah gambaran dari kopling ya. Ini kopling kendaraan. Kopling atau clutch sangat diperlukan untuk melakukan perpindahan tenaga dari engine menuju ke transmisi. Nah, fungsinya dari atau tujuan adanya kopling ini untuk agar lebih nyaman. Selain untuk memindahkan tenaga, kopling digunakan untuk memutus tenaga yang menuju ke transmisi, sehingga tenaga yang disalurkan itu lebih smooth atau lebih lembut. Tujuannya seperti itu. Pada animasi ini bisa kita lihat cara kerja dari kopling, yaitu tenaga dari engine diteruskan ke transmisi melewati kopling. Nah, ini ketika kopling ditekan, maka tenaganya tidak akan disalurkan ke transmisi. Jadi hanya flywheelnya saja yang berputar. As menuju ke transmisi itu tidak berputar. Ketika kita menekan pedal kopling dan selanjutnya menekan matahari dari kopling tersebut, alhasil adanya renggangan dan mengakibatkan tenaganya tidak diteruskan. Ini gambaran dari flywheel atau roda gila. Tenaga yang dari engine menuju ke flywheel, kemudian dikasih plat. Nah, ini seperti ini ya. Terus platnya dikasih as seperti itu. Nah, ketika tidak bersentuhan, maka flywheelnya saja yang berputar dan tenaganya tidak diteruskan ke transmisi. Nah, ini gambaran ketika antara flywheel dan platnya itu bergesekan dan tenaganya diteruskan ke transmisi. Ini dipasang mataharinya. Jadi ini pas posisi keduanya saling menempel atau bergesekan. Untuk gambarannya seperti ini, ketika ditekan dan tidak ditekan. Kalau ditekan maka longgar, mengakibatkan platnya itu tidak
bersentuhan dengan flywheel yang mengakibatkan tenaga tidak diteruskan ke transmisi. Dan adapun syarat dari kopling, yang pertama itu untuk menghubungkan putaran mesin dengan lembut dan memindahkan tenaga secara perlahan-lahan sehingga tidak terjadi hentakan. Dan yang kedua, menghubungkan tenaga tanpa adanya slip, yaitu tidak ada tenaga yang terbuang antara flywheel dan kampas kopling secara bersamaan. Dan yang ketiga, kopling mampu membebaskan secara cepat sehingga saat terjadinya perpindahan atau dinetralkan dapat berlangsung secara nyaman. Nah, engine-nya masih berputar, tapi tenaganya benar-benar tidak diteruskan ke transmisi. Kemudian ini ada jenis-jenis kopling, yaitu kopling basah dan kopling kering. Seperti namanya, untuk kopling basah ini wajib atau harus dibasahi oleh minyak pelumas. Untuk metode pembasahannya itu bisa diciprati atau direndam ya di sini. Nah, untuk kopling kering ini harus benar-benar tidak boleh terkena cairan atau minyak pelumas. Nah, ini kalau sampai terkena minyak pelumas atau cairan, maka kopling ini tidak akan bekerja dengan maksimal atau malah tidak dapat bekerja ya, karena licin seperti itu. Selanjutnya, jenis kopling berdasarkan cara kerjanya. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu dengan cara kemagnetan. Nah, kopling ini akan bekerja dengan memanfaatkan medan magnet untuk menarik sehingga komponen dapat terhubung karena medan magnetnya itu tadi menarik seperti itu ya intinya. Nah, ini contohnya seperti pada AC mobil. Yang kedua ada kopling gesek, yaitu kopling yang memanfaatkan gesekan untuk proses pemindahan tenaganya. Ini contohnya seperti kopling truk, itu bisa mobil sedan atau mobil-mobil itulah, kebanyakan menggunakan kopling gesek. Nah, yang ketiga itu ada kopling fluida, yaitu kopling yang memanfaatkan fluida untuk memindah tenaganya dalam melakukan kerja. Contohnya kopling alat berat. Kemudian jenis kopling berdasarkan jumlah platnya. Nah, di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu kopling plat tunggal. Yang pertama, atau single plat. Kopling ini hanya memiliki 1 plat dengan konstruksi yang lebih sederhana. Bisa dilihat untuk gambar yang merah ini ya. Ini adalah kopling plat tunggal. Dan yang kedua kopling plat banyak. Sesuai namanya ya, platnya itu banyak. Jadi kopling plat banyak ini atau multiplat, kopling ini memiliki jumlah plat lebih dari 1, dimana di antara plat satu dengan yang lainnya itu terdapat 1 plat yang tidak memiliki kampas. Nah, seperti yang gambar ini kan tidak ada kampasnya ya. Selanjutnya jenis kopling berdasarkan pengendaliannya. Nah, di sini juga saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kopling sentrifugal.
Nah, di mana kopling ini bekerja itu memanfaatkan tenaga dengan gaya sentrifugal. Dan yang kedua, kopling mekanis. Kopling mekanis ini. Kopling mekanis itu memanfaatkan gaya mekanis ketika pedal diinjak menghasilkan dorongan atau tarikan. Nah, itu mekanis. Ciri paling mudahnya itu kalau mekanis dia memakai olor ya. Itu. Dan yang ketiga, kopling hidrolis. Seperti gambar yang paling bawah nih. Kopling hidrolis. Ini memanfaatkan cairan atau fluida untuk cara kerjanya. Ini bisa disebut dengan semi mekanis ya, karena pada pedal yang diinjak itu mendorong cairan yang diteruskan melewati pipa untuk mendorong lever agar kopling dapat bekerja. Seperti itu untuk kopling beda. Mungkin untuk video kali ini mengenai jenis-jenis kopling atau pemindah tenaga cukup sekian. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat untuk belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.